Pangeran merupakan salah satu gelar kebangsawanan Eropa. Pangeran dalam tatanan feodal Eropa klasik juga merupakan seorang pemimpin dari sebuah kerajaan yang biasa disebut sebagai principality atau kepangeranan. Melihat dari penamaannya, wilayah kekuasaan pangeran jauh lebih kecil untuk dikatakan sebagai sebuah kerajaan. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu negara kepangeranan yang diakui secara umum sebagai negara berdaulat. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah melihat video Liechtenstein di channel ini sebelumnya. Namun dengan beberapa pertimbangan, kami buat ulang video negara ini dengan versi baru dan materi yang lebih lengkap. Kembali lagi di channel Infois Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Negara Liechtenstein atau yang secara resmi bernama Principality of Liechtenstein merupakan salah satu negara kepangeranan berdaulat yang diakui dunia secara umum. Negara ini terletak di lebah pegunungan Alpen di Eropa. Liechtenstein adalah satu dari hanya dua negara yang terkurung daratan ganda di dunia atau yang dalam istilah dikenal dengan double landlocked countries. Double landlocked adalah istilah untuk menggambarkan negara yang berbatasan dengan negara lain yang sama-sama terkurung oleh daratan. Liechtenstein sendiri berbatasan dengan negara Swiss di bagian barat dan selatan, serta dengan negara Austria di bagian timur dan utara, di mana kedua negara tersebut juga merupakan negara-negara yang terkurung daratan. Luas wilayah dari negara Liechtenstein adalah sekitar 160 km persegi. Berdasarkan luas wilayahnya tersebut, negara ini adalah salah satu negara berdaulat terkecil di dunia. Jika kita bandingkan dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas negara ini hampir seukuran dengan kota Bandung yang memiliki luas 167,67 km persegi. Jumlah populasi penduduk Liechtenstein berdasarkan data perkiraan pada tahun 2020 adalah sebanyak 38.896 jiwa yang dikenal dengan sebutan Liechtensteiner. Mayoritas Liechtensteiner adalah pemeluk agama Kristen dengan persentase mencapai 83,2%. Meskipun menurut konstitusi Liechtenstein Katolik adalah agama resmi negara, namun negara ini menawarkan perlindungan kepada penganut semua agama dan menganggap kepentingan agama rakyat sebagai prioritas pemerintah. Liechtenstein beribu kota di kota Vaduz. Kota yang terletak di sepanjang sungai Rin ini adalah rumah bagi pangeran yang berkuasa di Liechtenstein dan keluarga pangeran Liechtenstein. Sedangkan kota terbesarnya adalah kota Skan yang juga menjadi distrik administratif terpadat di Liechtenstein. Kota ini juga mewakili pusat lalu lintas penting dan lokasi industri bagi negara. Seperti namanya, Principality of Liechtenstein atau Kepangeran Liechtenstein merupakan sebuah negara monarki semi-konstitusional dengan pangeran yang berkuasa adalah kepala negara dan mewakili Liechtenstein dalam hubungan internasionalnya. Sementara kewenangan eksekutif dipegang oleh pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan 4 anggota Dewan Pemerintah atau Menteri. Kepala pemerintahan dan menteri-menteri lainnya tersebut diangkat oleh pangeran atas usul dari parlemen. Kepala negara Liechtenstein saat ini adalah Pangeran Hans Adam II yang naik tahta sejak tanggal 13 November tahun 1989, menggantikan ayahnya Pangeran Franz Joseph II. Sedangkan jabatan Perdana Menteri Liechtenstein saat ini dipegang oleh Perdana Menteri Daniel Rhys yang menjabat sejak bulan Maret tahun 2021. Secara ekonomi, Liechtenstein memiliki salah satu PDB per kapita tertinggi di dunia bila disesuaikan dengan paritas daya beli. Meskipun sumber daya alam negara ini terbatas, Liechtenstein adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki lebih banyak perusahaan terdaftar daripada warganya. Negara ini telah mengembangkan ekonomi perusahaan bebas, industri yang makmur dan sangat maju, dan membanggakan sektor jasa keuangan. Sektor industri di Liechtenstein meliputi industri elektronik, tekstil, instrumen presisi, manufaktur logam, perkakas listrik, obat-obatan, dan produk makanan. Selain itu, sektor pertanian Liechtenstein juga turut mengambil bagian pada ekonomi negara ini. Beberapa produksi pertaniannya adalah gandum, barley, jagung, kentang, produk susu, ternak, dan anggur. Sejarah Liechtenstein.
Pada zaman kuno, daerah yang saat ini menjadi Liechtenstein adalah bagian dari provinsi Raetia, yang merupakan salah satu provinsi dari Kekaisaran Romawi. Lalu sekitar awal abad pertengahan, wilayah-wilayah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Kekaisaran Karoling dan dibagi menjadi beberapa kadipaten, yang kemudian dibagi-bagi lagi selama beberapa generasi. Kadipaten Vaduz dan Schellenberg yang membentuk Liechtenstein modern berulang kali berpindah tangan antara tahun 1416 dan tahun 1613 dan akhirnya berakhir dengan Counts of Hohenems. Di bawah kekuasaan Wangsa atau dinasti Hohenem, Vaduz dan Schellenberg mengalami salah satu babak paling menyedihkan dalam sejarah. Wilayah ini diinvasi oleh pasukan Austria dan pasukan Swedia selama perang 30 tahun pada tahun 1618 sampai tahun 1648. Lalu selama abad ke-17, wilayah ini dirundung wabah dan juga perburuan penyihir, di mana lebih dari 100 orang disiksa dan dieksekusi. Karena mengalami kerugian yang sangat besar, Wangsa Hohenem terpaksa menjual Kadipaten Vaduz dan Schellenberg ke Wangsa atau dinasti Liechtenstein pada tahun 1699 dan tahun 1712. Pada tahun 1719, Kaisar Romawi Suci Charles VI menyatukan Vaduz dan Schellenberg dan kemudian mengangkat wilayah tersebut ke pangkat Reichsvortentem atau kepangeranan kekaisaran. Oleh karena itu, Liechtenstein kemudian menjadi anggota berdaulat dari Kekaisaran Romawi Suci dan para pangeran serta penerus dari Wangsa Liechtenstein menjadi pangeran dari Kekaisaran Romawi Suci. Pada awal abad ke-19, setelah kemenangan Napoleon terhadap Kekaisaran Romawi, Napoleon mengatur kembali sebagian besar kekaisaran ke dalam Konfederasi Rhin. Konfederasi ini adalah konfederasi dari negara-negara klien atau negara satelit dari Kekaisaran Prancis. Restrukturisasi ini memiliki dampak yang sangat besar bagi kerajaan Liechtenstein, di mana sejarah kekaisaran, hukum, dan institusi politik dibubarkan, dan negara tidak lagi memiliki kewajiban kepada penguasa feodal di luar perbatasannya. Setelah Konfederasi Rhin dibubarkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1813, kerajaan Liechtenstein bergabung ke dalam Konfederasi Jerman yang dipimpin oleh Kaisar Austria pada tahun 1815. Liechtenstein memperoleh kemerdekaan dari Konfederasi Jerman pada tanggal 24 Agustus tahun 1866 dan merayakan pada tanggal 15 Agustus sebagai hari nasional sejak tahun 1940. Hal ini diputuskan karena berkaitan dengan hari ulang tahun Pangeran Franz Joseph II. Sampai akhir Perang Dunia Pertama, Liechtenstein terikat erat dengan Kekaisaran Austria dan kemudian Kekaisaran Austria-Hungaria. Pangeran yang berkuasa terus mendapat banyak kekayaan mereka dari perkebunan wilayah Habsburg dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dua istana mereka di Wina. Pada saat pembubaran Kekaisaran Austro-Hungaria, dikatakan bahwa Liechtenstein sebagai wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Suci tidak lagi terikat dengan negara merdeka yang baru muncul di Austria. Selama periode Perang Dunia Pertama, Liechtenstein tidak turut berpartisipasi dan mengklaim netralitas negaranya. Begitupun selama Perang Dunia Kedua, Liechtenstein secara resmi tetap netral. Negara ini mencari bantuan dan bimbingan dari negara tetangganya yaitu negara Swiss yang juga menjadi netral. Sementara harta keluarga dari tanah dinasti dan harta benda di Bohemia, Moravia, dan Silesia dibawa ke Liechtenstein untuk diamankan. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Cekoslowakia dan Polandia bertindak untuk mengambil alih apa yang mereka anggap milik Jerman di tiga wilayah yaitu Bohemia, Moravia, dan Silesia. Pengambil alihan itu mencakup lebih dari 1.600 km persegi lahan pertanian dan hutan, dan beberapa istana dan kastil keluarga. Warga Liechtenstein juga dilarang memasuki Cekoslowakia selama era Perang Dingin. Konflik ini melibatkan pengadilan internasional. Konflik ini juga membuat hubungan antara Liechtenstein dengan Cekoslowakia menjadi tidak harmonis. Hubungan diplomatik kembali dibangun dengan Republik Ceko dan Republik Slowakia pada tahun 2009. Itulah ringkasan sejarah dari negara Liechtenstein. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Liechtenstein. Kerajaan atau kepangeranan Liechtenstein mendapatkan namanya dari nama keluarga Liechtenstein dan bukan sebaliknya. Keluarga ini pada gilirannya mendapatkan namanya tersebut dari Kastil Liechtenstein di Austria Hilir yang mereka miliki setidaknya sejak tahun 1140 Masehi sampai abad ke-13, kemudian dari tahun 1807 dan seterusnya.
Desain bendera nasional dari Kepangeranan Liechtenstein terdiri dari dua warna utama, yaitu warna biru dan warna merah. Desain bendera ini digunakan sejak tahun 1764 dan kemudian secara resmi dimasukkan ke dalam konstitusi negara pada tahun 1921. Dan sejak tahun itu pula, bendera ini secara resmi menjadi bendera Kepangeranan. Lambang mahkota kerajaan baru dimasukkan ke dalam desain bendera pada tahun 1937 setelah negara ini mengetahui bahwa benderanya memiliki kemiripan dengan bendera nasional Haiti. Warna dan simbol bendera membawa makna budaya, politik, dan regional. Warna biru melambangkan langit, sementara warna merah mengacu pada api malam yang menyala di dalam rumah-rumah di seluruh negeri. Sedangkan lambang mahkota berwarna emas melambangkan kesatuan rakyat dan pangeran mereka. Lagu kebangsaan Liechtenstein yang disebut Oben am Jangenrein memiliki melodi dan nada yang sama dengan lagu kebangsaan Inggris yaitu God Save the Queen. Oben am Jangenrein secara harfiah memiliki arti di atas Rhin muda. Liechtenstein menggunakan franc Swiss sebagai mata uang resmi di negaranya. Secara internasional, mata uang franc Swiss dikodekan dengan CHF. Berdasarkan nilainya, franc Swiss menempati peringkat ke-7 sebagai mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Jika kita konversi dengan mata uang negara kita, satu franc Swiss memiliki nilai sebesar Rp15.431. Liechtenstein adalah salah satu negara terkaya di dunia berdasarkan PDB per kapitanya. Pada tahun 2018, upah bulanan kotor rata-rata orang yang bekerja di Liechtenstein adalah sebesar 6.675 franc Swiss atau sekitar Rp102.985.249. Liechtenstein juga dikenal sebagai salah satu negara surga pajak dunia. Pada akhir tahun 1970-an, negara ini memungut pajak yang sangat rendah untuk perusahaan dengan tujuan menarik banyak perusahaan dan membuat negara ini menjadi negara kaya. Saat ini Liechtenstein menjadi jumlah perusahaan terdaftar lebih banyak dari jumlah warganya. Liechtenstein juga mengembangkan ekonomi perusahaan bebas dan sangat terindustrialisasi dan menawarkan sektor jasa keuangan serta standar hidup yang lebih baik dibanding daerah perkotaan lainnya di Eropa. Liechtenstein adalah produsen gigi palsu terbesar di dunia yang pusatnya berada di kota Skan dan bernama Ivoclar Vivadent. Perusahaan ini menyumbang sekitar 20% dari total penjualan gigi palsu di dunia. Perusahaan tersebut memproduksi 60 juta set gigi palsu setiap tahunnya dengan lebih dari 10.000 model gigi yang berbeda-beda. Liechtenstein merupakan salah satu negara yang tidak memiliki hutang dengan negara lain. Bahasa Jerman adalah bahasa resmi yang digunakan oleh negara Liechtenstein. Namun berbeda dengan bahasa Jerman standar, kebanyakan Liechtensteiner berbicara menggunakan bahasa Jerman dengan dialek Alemanik. Dialek ini terkait erat dengan dialek yang diucapkan di daerah tetangga seperti negara Swiss dan Austria. Liechtenstein adalah negara berbahasa Jerman terkecil di dunia dan satu-satunya negara berbahasa Jerman yang tidak berbatasan langsung dengan Jerman. Liechtenstein adalah salah satu dari 21 negara di dunia yang tidak memiliki personil militer tetap. Krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1868 membuat negara ini harus menghapuskan pasukan militer mereka karena dianggap terlalu mahal. Tentara hanya diizinkan pada saat perang, akan tetapi situasi itu tidak pernah terjadi. Dalam keterlibatan militernya yang terakhir pada tahun 1866 selama Perang Austro-Prusia, Liechtenstein mengirimkan sebanyak 80 pasukan militer. Menariknya, tidak ada satu orang pun dari 80 tentaranya yang terbunuh dalam perang tersebut. Dan malah pulang dengan jumlah 81 tentara dengan mendapat tambahan satu tentara baru dari Italia. Pada bulan Maret tahun 2007, negara Swiss secara tidak sengaja menginvasi Liechtenstein. Ketika sekitar 170 tentara infanteri negara Swiss berkeliaran di perbatasan yang tidak ditandai selama lebih dari 1 mil ke wilayah Liechtenstein. Sebelum akhirnya mereka menyadari kesalahan mereka. Warga Liechtenstein sendiri baru mengetahui peristiwa tersebut setelah tentara negara Swiss meminta maaf kepada mereka. Meskipun tidak memiliki militer, Liechtenstein adalah salah satu negara paling aman di dunia. Tingkat kriminalitas di negara ini merupakan salah satu yang terendah di dunia. Bahkan dikatakan orang-orang Liechtenstein tidak pernah mengunci pintu depan rumah mereka. Liechtenstein bahkan tidak memiliki penjara. Peristiwa pembunuhan terakhir dilaporkan terjadi pada tahun 1997.
Jika seseorang didakwa dengan hukuman penjara selama 2 tahun atau lebih, maka orang tersebut akan dipenjara di penjara Austria. Ada satu peraturan unik di negara ini yang menunjukkan bahwa Liechtenstein menghargai waktu tenang mereka. Peraturan tersebut tertulis dalam pamflet yang ditujukan kepada para imigran baru, bahwa sangat dilarang untuk memotong rumput atau mengadakan kegiatan berisik lainnya selama jam istirahat makan siang yang berlangsung dari jam 12 siang hingga jam setengah 2 siang. Hal yang sama juga berlaku setelah jam 10 malam. Seperti yang disebutkan di awal video bahwa Liechtenstein adalah negara kecil. Negara ini bahkan sedikit lebih kecil dari kota Bandung. Berdasarkan luas wilayahnya tersebut, Liechtenstein adalah negara terkecil keempat di Eropa dan keenam di dunia. Yang cukup menarik adalah, negara ini terdiri dari 11 kota madya yang terpisah. Dan di dalam konstitusi Liechtenstein, setiap kota madya memiliki hak untuk memisahkan diri dari negara jika penduduknya memilih untuk berpisah. Tanggal 15 Agustus adalah Hari Nasional Liechtenstein atau yang disebut dengan Stadfeiertag. Pada tanggal tersebut, Pangeran Agung Hans Adam II sebagai kepala negara dan anaknya Pangeran Alois mengundang seluruh penduduk dari kerajaan-kerajaan kecilnya untuk menghadiri pesta di Taman Kastil Vaduz, yaitu tempat tinggal leluhur bangsawan. Seluruh Liechtenstein bisa disewa seharga $70.000 Amerika sehari. Pada tahun 2011, seluruh negara ini diiklankan di platform Airbnb. Skema ini dibuat oleh firma pemasaran yang berbasis di Liechtenstein dan Airbnb. Dengan uang sebanyak itu, kalian dapat memiliki kunci simbolis ke negara bagian dan rambu-rambu jalan yang disesuaikan, serta mencicipi anggur dengan pangeran. Rapper Amerika Snoop Dogg pernah berusaha menyewa negara ini untuk pengambilan video, namun ditolak karena dia tidak memberikan keterangan yang cukup.